Salam, selamat hari Minggu saudaraku yang kekasih. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Quasimodogeniti pada hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke 27. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang mesti kita pahami bahwa Nabi Yehezkiel adalah anak seorang imam dan dia sangat taat dengan peraturan etis, peraturan keagamaan sebagaimana yang telah diajarkan oleh sang orang tua kepadanya. Dia memiliki banyak kekhususan dalam dirinya, memiliki fisik yang sangat kuat, dan dia sering melakukan hal-hal yang ajaib, yang aneh, yang di luar pikiran umat manusia, tapi nyata memang dalam kehidupannya sehari-hari. Bayangkan berbulan-bulan dia bisa hidup miring tanpa baik seperti orang yang tidur biasa, dan lain-lain lagi yang sifatnya sangat di luar pikiran manusia. Ada dua hal yang sangat jelas yang dikritisi oleh Nabi Yehezkiel. Yang pertama, dia melihat bahwasanya bangsa Israel yang ada dalam pembuangan seolah-olah sudah merasa biasa dan tidak takut lagi kepada Allah. Karena itu mereka beribadah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka dari segi tingkah lakunya, dari segi kehidupannya jauh dari Allah, dan mereka merasa biasa-biasa saja. Mereka tidak taat lagi, dan hidup mereka sepertinya hidup yang sudah usang, yang tidak ada lagi nilai pembaharuan di tengah-tengah kehidupannya. Ibadah mereka ibadah yang tidak menarik, bahwa mereka tidak lagi mengikuti peraturan Sabat, tidak ada hari beristirahat, tidak ada lagi hari yang dikuduskan buat Tuhan dari kehidupan mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan yang mereka ikuti selama ini. Yang pasti mereka sangat najis di hadapan Allah. Yang pasti bahwa Allah menjadi najis, dan orang melihat bahwasanya mereka sebagai bangsa pilihan Allah tidak tepat lagi perilaku kehidupan sehari-hari, tidak patut lagi ditiru sebagai bangsa pilihan, bangsa yang dikuduskan Allah jika dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itulah kalau kita melihat dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23,
Allah yang bertindak untuk melakukan sesuatu, memurnikan bangsa itu dari kenajisannya, bukan karena faktor yang muncul dari umat manusia, bangsa Israel sebagai bangsa bin Allah, bukan. Tapi oleh karena Allah yang kudus, Allah bertindak, Allah berbuat, menegakkan kekudusannya, bukan karena ketaatan, bukan karena kemauan umat pilihannya itu, tapi semata-mata karena Allah bertindak sebagai yang kudus. Allah yang kudus, dengan kekudusannya itulah Allah mau bertindak, berbicara, melakukan pembersihan terhadap bangsa pilihan itu. Karena itu dalam ayat yang ke-25 jelas sekali kita lihat bahwa Tuhan akan menjemput mereka, akan mencabut kembali bangsa itu dari bangsa-bangsa yang lain, karena selama ini terpencar di seantero. Terpencar bukan karena kesukaan mereka, bukan karena mereka mampu beradaptasi, tapi oleh karena Allah memperalat bangsa yang lain, raja yang lain untuk menjajah mereka, menjadikan mereka menjadi budak bekerja di tengah-tengah bangsa yang kuat sebagai dampak negatif dari perbuatan mereka yang sudah menajiskan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi Allah memang luar biasa. Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang kudus itu mengasihi bangsanya, sekalipun respon umat itu tidak kelihatan yang sungguh-sungguh menguduskan Allah, menguduskan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, Allah mentahirkan mereka. Allah memberikan hati yang taat kepada mereka, bukan karena kemauan mereka, tapi karena Allah yang menempatkan rohnya atas kehidupan mereka. Allah yang membedah hati dan pikirannya agar mereka sungguh-sungguh kembali melihat, mendengar, menghidupi, mensikapi kekudusan Allah yang hadir setiap saat dalam kehidupan mereka. Allah mengatakan, aku akan memberikan rohku, aku akan memberikan hati yang baru, aku akan memberikan segala sesuatu bagi mereka hingga mereka menjadi baru. Saudara masih ingat bukan? Kehidupan seorang yang percaya yang datang kepada Yesus. Dia yang meminta agar dia memperoleh hidup yang baru. Lalu dia dikatakan supaya lahir kembali. Namanya Nikodemus. Dan dia berpikir, bagaimana saya lahir kembali? Masuk ke dalam rahim ibu saya. Lalu Yesus memperlihatkan, menekankan supaya hatinya terbuka, pikirannya terbuka, membuang sikap yang lama, mengubah kehidupan yang lama, dan mau diperbaharui lewat firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari jangan bebal, dengarkan sabda Kristus, dengarkan firman Allah yang dasar itu. Saudara, kita semua meski menganggap firman Tuhan yang terus-menerus memperbaharui, dengarkan, taati, sikapi dan hidupi hingga saudara memperoleh hati yang baru, hidup yang baru, roh yang baru, hidup yang baru, roh yang baru, hati yang baru itu. Ternyata ada porsinya supaya ada pembaruan itu dalam diri kita sebagai manusia. Ciptaan Allah yang paling agung diberikan satu kekuatan, diberikan satu kehormatan, diberikan kepercayaan kepada kita untuk mengubah, memperbaharui kehidupan kita ini. Dan Allah menangkap, memperkuat upaya usaha itu. Disitulah mulai terasa dan kita imani kuat kuasa Roh Kudus Allah yang sungguh-sungguh semakin memperkuat apa yang kita siapkan dari diri kita. Disitulah kita terasa merasakan bahwasanya Roh Kudus Allah, Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus semakin kuat untuk menggenggam kita, memperbaharui kehidupan kita. Firman Tuhan ini senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah yang luar biasa. Engkau bersabda agar hati pikiran kami taat mendengarkan sabdamu, agar kami memperoleh pembaharuan-pembaharuan
yang siap juga untuk memperbarui lingkungan kami, hingga dunia ini menjadi baru, langit menjadi baru. Terima kasih atas sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.